Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai multikulturalisme Indonesia. Jadi setelah dari dunia Islam, kita kemudian sekarang ke ke Indonesia. Sebentar ya. Nah, yang pertama, memang Indonesia itu salah satu dari 8 wilayah budaya Muslim yang dulu saya ungkapkan ya. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum terbentuknya beberapa negara bangsa di Asia Tenggara, maka wilayah ini disebut sebagai wilayah atau ranah budaya Islam Kepulauan Nusantara ya. Kepulauan Nusantara itu ya mencakup wilayah-wilayah yang sekarang jadi Asia Tenggara ya. Jadi itu bisa juga disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya sebagai Muslim Southeast Asia. Jadi Southeast Asia Muslim di Asia Tenggara itu ya terutama termasuk paling utama ya Indonesia paling besar. Kemudian Malaysia, terutama Malaysia itu adalah Semenanjung Malaya ya. Kalau di Sabah dan Sarawak kaum musliminnya itu minoritas. Kemudian Singapura juga minoritas, hanya 15% dari penduduk Singapura itu yang muslim. Kemudian Thailand Selatan atau Patani. Dan kemudian Brunei itu mungkin 90% muslim, tapi 90% itu cuma 400.000 ya kan. Jadi saya nggak tahu penduduk Malang itu mungkin lebih dari 400.000 kalau kota Malang ya. Jangan-jangan lebih. Lebih. Jadi meskipun dia satu negara, tapi penduduknya cuma ya antara itulah 300-400.000 ya. Kemudian Filipina Selatan. Nah, wilayah ini memang pertama Kepulauan Nusantara ini sebagai wilayah yang paling multikultural dibandingkan dengan wilayah-wilayah Muslim lain ya. Tidak ada ranah budaya atau wilayah Islam yang lebih multikultural, yang lebih plural dibandingkan dengan Indonesia itu nggak ada. Boleh dicari dimanapun, mulai dari sebelah barat Indonesia itu kan, ya kalau Malaysia ya multikultural juga, tapi penduduk Malaysia itu hanya sekitar 60% ya. Sekarang ini 60% dari 30 jutaan ya, 31 juta penduduk Malaysia, termasuk Malaysia Barat dan Malaysia Timur ya. Jadi sebetulnya kedudukan populasi Islam di Malaysia itu sebetulnya cukup rawan ya, cukup rawan karena ya hanya 55-60% dari 31 juta katakanlah begitu ya. Belum lagi mayoritas kalau di daerah Sabah dan Sarawak itu mayoritasnya non Muslim ya. Tapi jadi cuma berapa itu kalau 50% dari 30 juta ya berapa? 15 atau 16 juta lah penduduk Muslimnya. 16-17 juta itu mungkin separuh penduduk Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kan 30 jutaan ya. Tapi kan di Jawa Barat mungkin 80-90% itu kan Muslim dari 32%. Jadi oleh karena itu ya, dan juga dari sudut sukunya ya, multikultural dari sudut etnis suku. Malaysia tidak sebanyak Indonesia. Yang dominan adalah ya tentu Melayu ya, secara historis Melayu.
Kemudian ditambah dengan perantau-perantau yang datang dari Indonesia. Apakah terutama itu ya dari Sumatera Barat itu ada satu negara bahagian kerajaan itu yang penguasanya itu malah keturunan Minang, yaitu Negeri Sembilan ya. Negeri Sembilan. Kemudian Jawa banyak. Jawa, Minang, Jawa, kemudian mungkin Bugis. Sunda nggak begitu banyak ya. Nah, jadi itu. Kemudian kalau ke daerah barat lagi, Bangladesh. Bangladesh sukunya itu kebanyakan Bengali. Boleh disebut homogen lah, Bengali. Mungkin ditambah dengan suku lain. Kemudian Pakistan. Pakistan itu 17 suku. Ya. Kemudian Afghanistan ya juga nggak terlalu banyak sukunya. Iran, Persia itu homogen ya, sukunya suku Persia. Kemudian apa lagi? Mana lagi? Arab. Arab itu homogen suku Arab lah. Ya. Tidak ada banyak suku kalau di dunia Arab ya seperti itu. Nah jadi Kepulauan Nusa banyak kan tahu. Itu suaranya Tapi direkam. Coba di mute dulu. Hostnya siapa? Hostnya siapa? Coba di. Saya, Prof. Sudah, Prof. Di mute dulu supaya jangan ada bocoran-bocoran itu. Nah, Indonesia itu sebagai sebuah ranah budaya Muslim sekarang ini, sebagai negara Muslim terbesar di dunia atau negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memang yang paling multikultural. Paling multikultural. Yang pertama-tama multikulturalnya itu adalah dari sudut suku bangsa, ya kan? Etnisitas, suku bangsa, etnik group. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia ya, suku-suku bangsa di Indonesia itu yang besar kecil itu ya sekitar 300-an. 300-an besar kecil. Mungkin orang misalnya contohnya Aceh itu mungkin orang berpikir wah Aceh itu 28 lah. Aceh itu satu suku bangsa ya. Dalam kenyataannya enggak, di Aceh itu ada suku Gayo, ada suku Temiang ya kan. Banyak itu suku Alas yang enggak pernah mungkin Anda kenalnya cuma Aceh. Nah, jadi heterogen ya. Jadi juga adat Gayo beda dengan adat Aceh. Itu ada bedanya. Bahasanya juga beda. Jadi Aceh itu adalah wilayah yang juga multikultural meskipun kelompok etnik yang dominan ya, yang hegemonik itu adalah Aceh, suku bangsa Aceh. Tapi jangan lupa bahwa banyak suku bangsa yang lain. Yang tadi saya sebut itu suku Temiang, suku Tamiang, suku Gayo dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling pertama. Dari sudut etnisitas paling plural, paling majemuk. Dan kemudian menjadi multikultural karena masing-masing kelompok etnik itu dan juga ada kelompok subetnik ya. Subetnik itu mungkin ya mungkin kayak kalau di Sunda itu ada Parahyangan ya. Parahyangan pusatnya di Bandung, itulah yang disebut sebagai mungkin Sunda proper. Sunda proper itu pusatnya Sunda itu. Tapi ada Cirebon ya. Cirebon itu tidak ya pakai bahasa Sunda tapi ya tidak sehalus bahasa Sunda Priangan ya kan atau Garut. Nah, itu bisa disebut Cirebon itu adalah sub Sunda. Sub Sunda ya. Dari budaya Sunda yang lebih besar.
Saya nggak ngerti juga kenapa terganggu ya. Jadi masing-masing kelompok etnis dan subetnis itu memiliki tradisi budayanya sendiri, sistem sosial, sistem budayanya, atau yang sistem sosial, sistem budaya itu bahkan mungkin sistem hukum dari suku itu juga berbeda. Ya. Hukum adatnya mungkin berbeda. Hukum adat antara orang Aceh besar ya, Aceh dengan orang Gayo itu berbeda. Nah, jadi itulah yang menambah keragaman ya, meskipun mungkin mereka bermukim di satu wilayah yang relatif besar seperti Aceh atau Jawa misalnya ya kan. Saya kira ada sub-sub ya yang mungkin yang punya ciri-ciri atau karakter yang distintif yang khas gitu dari situ itu ya. Nah, jadi itu yang kita lihat, dan semakin ke timur suku-suku itu semakin banyak. Paling banyak itu adalah di Papua, Papua Barat dan di Papua Timur. Papua dan Papua Barat itu banyak sekali suku dan juga bahasa ya. Bahasa kecil-kecil, mungkin penuturnya nggak banyak. Mungkin ada yang bahasa itu penutur bahasanya cuma 100 orang atau kurang dari segitu itu atau kurang. Oleh karena itu maka sebetulnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu ya di Papua gitu. Karena nggak ada bahasa lain yang bisa menyatukan ya bahasa dengan penutur yang sangat sedikit. Kalau bahasa Jawa kan penuturnya banyak atau bahasa Sunda penuturnya banyak, jadi nggak ada masalah dengan mencakup populasi yang jumlahnya cukup besar di Jawa dan suku Sunda misalnya. Nah, jadi ini yang harus dipahami lebih dulu bahwa Indonesia itu sangat beragam, sangat multikultural ya. Nah, tetapi kemudian kenapa multikultural keragaman seperti itu bisa kemudian dalam tanda kutip terintegrasi yang sekarang kita warisi menjadi Republik Indonesia. Memang di sana faktor kolonialisme sangat penting. Kolonialisme Belanda ya sangat penting dalam menguasai, menyatukan wilayah-wilayah yang pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh karena lautan, oleh karena selat dan sebagainya itu disatukan di bawah satu kekuasaan kolonial, satu kekuasaan administrasi. Gitu. Jadi oleh karena itu Indonesia itu pada dasarnya adalah bekas wilayah yang dulu dijajah, diduduki oleh kolonialisme Belanda. Nah, tapi sebetulnya sebelum Belanda itu datang, ya, Kepulauan Nusantara ini sebetulnya sudah menyatu melalui dua setidak-tidaknya. Pertama adalah melalui Islam sebagai agama terbesar ya, melalui Islam. Islam itulah yang menghubungkan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda itu. Menghubungkan antara misalnya orang Aceh dengan orang Bugis, orang Jawa dengan orang Makassar, orang Bugis juga, atau dengan orang Maluku, atau dengan orang Melayu, orang Minang misalnya. Itu Islam yang menjadi faktor pemersatunya, ya, penghubung. Jadi jauh sebelum Belanda itu datang, ya, maka wilayah Kepulauan Nusantara ini sudah diintegrasikan disambungkan melalui agama, dalam hal ini terutama Islam. Karena Islam itulah yang menjadi agama terbesar. Memang ada agama lain yang juga dianut oleh suku-suku yang berbeda, misalnya Kristen ya, terutama Kristen Protestan. Kristen Protestan itulah yang menghubungkan orang Batak dengan orang Manado misalnya. Atau dengan orang Ambon. Ya. Ada satu penelitian dari Profesor ahli ilmu politik, Profesor William Liddell, tentang politik dan etnisitas dan politik. Ya, jadi etnisitas itu pertama-tama dihubungkan melalui agama. Jadi orang Batak Karo itu merasa bersaudara dekat dengan orang Ambon, sesama Kristen Protestan. Atau dengan orang Manado yang sesama, atau Minahasa yang sesama Kristen juga dengan orang Batak.
Begitu juga orang-orang Islam ya, dari suku-suku yang berbeda itu kemudian merasa dekat, merasa punya ikatan dengan suku-suku lain, ya, suku-suku lain yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Nah, jadi itulah dia yang menghubungkan, terutama itulah. Kalau agama-agama lain yang ada ya di Indonesia seperti Hindu misalnya, Hindu kan mayoritasnya terutama pusatnya kan cuma di Bali, ya. Kemudian sedikit ada di Lampung karena transmigrasi atau di Kalimantan Tengah ya ada. Nah, tapi itu gejala yang belakangan masa Orde Baru terutama. Buddha apalagi ya, Buddha itu kita nggak tahu di mana konsentrasi masyarakat Buddha, jumlahnya sangat sedikit. Mungkin kurang dari 1% penduduk Indonesia ya. Kemudian Konghucu itu ya lebih sedikit lagi, itu adalah orang-orang pengikut Konghucu ini. Konghucu itu hanya orang-orang keturunan orang-orang Cina ya, warga keturunan Cina. Nah, jadi oleh karena itu saya berargumen bahwa integrasi kesatuan Kepulauan Nusantara ini yang kemudian menjadi Indonesia itu pertama-tama oleh agama. Jadi saya membantah tesis atau argumen orang yang menyatakan bahwa agama itu memecah belah. Ya. Dalam kasus Indonesia, dalam pengalaman Kepulauan Nusantara, agama itu justru menyatukan, ya, mempersatukan. Sebagai sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, ya, Indonesia itu berbeda dengan wilayah Muslim lain. Kalau di wilayah Muslim yang lain itu sering sekali terjadi perang, konflik dan perang sektarianisme, perang aliran dan mazhab. Misalnya antara Sunni dengan Syiah atau sesama Sunni, misalnya kan kita bisa lihat di Semenanjung Arabia terjadi begitu, kemudian di Pakistan atau anak benua India juga terjadi begitu, di Afrika juga terjadi begitu. Sedangkan di Indonesia tidak pernah ada perang suku dan perang agama dalam waktu yang panjang. Dalam sejarah itu enggak ada. Pernah ada perang agama, tapi itu terbatas, terjadinya di Ambon antara orang Islam dan orang Kristen tahun 99 dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Itu memang terjadi, ada peperangan, ada konflik selama 3 tahun. Nah, jadi Indonesia itu sangat multikultural dan Islam itu menjadi faktor pemersatu ya, yang sangat penting. Ya. Dan kita beruntung, kita ini Indonesia itu Kepulauan Nusantara itu adalah benua maritim atau kepulauan yang maritim, wilayah kepulauan yang terbesar, gugusan kepulauan terbesar di dunia. Ya. Lebih dari 17.000 pulau, ya. Itu terbesar di dunia. Ya, walaupun pulau-pulau besarnya itu ada cuma beberapa, ya. Tapi juga ada pulau-pulau kecil yang tidak ada penghuninya, ya. Tapi 17.000 lebih. Menjadi gugusan kepulauan, negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, dengan menjadi benua maritim, maka kemudian hubungan antara satu wilayah dan satu daerah dengan daerah lain itu relatif mudah dijangkau dengan kapal. Sebelum ada mobil, sebelum ada roda, ya, roda. Dari roda itu muncul pedati, muncul dokar, ya kan, muncul mobil, muncul pesawat, ya. Karena pesawat kalau nggak pakai roda nggak bisa dia, kecuali helikopter yang nggak punya roda. Tapi rata-rata pesawat yang lain adalah pakai roda, ya. Maka sebelum ada roda, sebelum ada mobil, sebelum ada pesawat, hubungan antar satu wilayah dengan wilayah lain, daerah dengan daerah lain itu ya melalui kapal. Oleh karena itulah, maka wilayah Kepulauan Nusantara ini sebelum ada transportasi seperti itu sangat fluid. Fluid itu artinya cair. Orang dari Makassar hanya dalam waktu beberapa hari, mungkin seminggu, ya. Dalam waktu seminggu, karena kapalnya waktu itu masih kapal layar, belum kapal mesin, ya. Itu tapi dalam waktu seminggu sekitar itu sudah sampai di Jawa, di perairan Jawa gitu kan. Sudah sampai itu Surabaya atau kemudian Semarang, ya.
Nah, terus ke mana, ke Jakarta. Jadi kita beruntung. Oleh karena itulah kalau kita lihat dari penyebaran Islam ya, penyebaran Islam, seorang guru penyiar Islam itu atau guru-guru penyiar Islam itu bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ya 9:45 Pak. Menyampaikan ya. jadi apa itu terganggu karena suara itu, di mute aja dulu ya. Ya guru-guru penyiar agama itu, kalau Wali Songo mungkin terutama terkonsentrasi di Jawa, di Pulau Jawa ya. Nah, tapi juga ada penyiar-penyiar agama itu yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Misalnya penyiar agama ya menurut sejarah resmi Islam, sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat, itu adalah 3 orang datuk. Datuk Patimang, Datuk Ritiro, Datuk Patimang, Datuk Ribandang, 3 datuk ya. Ketiga datuk ini dianggap berasal dari atau dinyatakan berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi pertama kali kita temukan dia 3 datuk ini di Mataram, di wilayah sekitar itulah, NTB. Kemudian 3 datuk ini pergi ke utara, berlayar ke utara. Ya, dari Mataram naik ke utara sampai ke Sulawesi Selatan. Ya. Nah, jadi sejarah Islam Sulawesi Selatan juga mencatat ketiga datuk inilah yang dinyatakan sebagai penyiar Islam pertama di Sulawesi Selatan. Datuk Ritiro, Datuk Patimang, Datuk Ribandang. Ya. Bayangkan itu datuk ini berasal dari Sumatera Barat, ya, kemudian pasti dengan berlayar naik kapal layar, kemudian sampai di NTB itu di Mataram, dan dari Mataram kemudian ke Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan kemudian datuk ini kemudian kita temukan di Kalimantan Timur. Ya, saya nggak tahu kawan-kawan yang dari Kalimantan Timur pernah baca nggak? Tapi dari beberapa riwayat 3 datuk ini atau mungkin salah satu atau 2 dari 3 datuk itu kemudian sampai ke Kalimantan Timur dari Makassar. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain adalah datuk yang menyebarkan Islam, yang dianggap pertama kali menyebarkan Islam di Sulawesi Tengah. Namanya Datuk Karomah. Nah, ada Yayan di Palu, Sulawesi Tengah, namanya Yayan Datuk Karomah. Yayan Datuk Karomah ini, Datuk Karomah itu dipercayai sebagai orang yang pertama kali menyiarkan Islam. Asalnya dari mana? Kata orang kawan-kawan di Yayan Palu, itu asalnya dari Sumatera Barat. Itu kata orang itu, orang-orang di Palu itu. Nah, jadi poinnya adalah bahwa para guru pengembara ini berlayar dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, menyiarkan Islam. Itu berkat tersambung berkat wilayah kita ini yang terdiri dari selat, laut, sungai, ya, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi Islam itu disiarkan terutama oleh guru-guru yang mengembara itu, penyiar Islam. Jadi bukan para pedagang. Tidak ada sumber-sumber sejarah yang mengatakan bahwa proses Islamisasi itu dimulai oleh para pedagang. Nggak ada itu, tidak ada. Itu hanya ada orang yang mengatakan pedagang dari Gujarat, ya. Tapi di Gujarat sendiri tidak ada pedagang Muslim, itu nggak ada, karena di Gujarat pada waktu itu ya masih dikuasai oleh Hindu, rajanya raja Hindu, dan raja Hindunya sangat anti pada orang Islam. Jadi nggak mungkin dari situ bertolak pedagang-pedagang dari Gujarat, mana ada ya. Nah, jadi yang menyiarkan Islam itu ya model Wali Songo itu, model Wali Songo dan model datuk-datuk itu, ya kan, yang menyiarkan Islam. Kerjanya cuma ya itu aja, keliling mengajak orang masuk Islam. Dia tidak punya motif ekonomi. Kalau pedagang kan punya motif ekonomi dan keuntungan. Kalau guru-guru begitu kan nggak ada motifnya, pokoknya lillahi ta'ala saja, ya kan.
hidup seadanya, zuhud, ya kan begitu, ya kan. Kerja cuma mungkin kayak orang kalau sekarang ini mungkin kayak orang jamaah tabligh, ya kan. Jamaah tabligh itu kan kayak begitu itu, kerjanya cuma mengajak orang ke masjid, ya kan. Hurut ngajak orang ke masjid. Itu aja yang dia kerjakan, nggak ada yang lain. Nah, itu yang pertama, dan menyebar mengembara dari satu tempat, terutama terjadinya mulai secara masif itu pada paruan kedua abad 13. Paruan abad ke-13 itu terutama terjadi proses pindah agama gitu, dari agama lokal ke Islam secara masif. Yang kemudian proses islamisasi massal ini dipercepat dengan terekrutnya Kepulauan Nusantara ini ke dalam perdagangan international trade, dan itu bermulanya sejak masa pra-Islam sudah ada melalui jalur itu rempah. Jadi jalur rempah itulah kemudian para pedagang, pelaut ya, kapal itu berlayar dari barat, dari Laut Merah, dari Lautan India sampai ke Kepulauan Nusantara, mengumpulkan rempah-rempah. Dan itu banyak ada sumber-sumber yang mencatat mengenai pelayaran dengan rempah-rempah itu, mencari rempah-rempah itu, perdagangan rempah-rempah. Jadi itu faktor yang kedua ya, yang kemudian mempercepat proses islamisasi itu. Nah, yang ketiga, dalam masa yang lebih belakangan, terutama sejak abad 16, 17 gitu, karena kedatangan kekuatan kolonialisme Eropa. Yang pertama kali datang adalah Portugis dan Spanyol. Portugis itu terlibat dihadang atau diserang, diperangi oleh Aceh, Kesultanan Aceh, ya kan. Kemudian Spanyol juga datang, tapi ke arah timur ya. Nah, jadi kemudian Portugis dan Spanyol itu pergi ke wilayah timur dan berhasil dalam melakukan pemaksaan pindah agama di Kepulauan Filipina ya. Jadi orang-orang yang tadinya Muslim di Filipina itu oleh penjajah Spanyol dipaksa masuk Katolik. Makanya kemudian Katolik menjadi agama mayoritas melalui pemaksaan pindah agama, konversi secara paksa. Nah, kalau di Indonesia enggak, masyarakat lokal itu masuk Islam secara sukarela ya, secara damai. Beda dengan Katolik yang memang memaksa itu. Nah, itu yang terakhir dalam konteks itu adalah bahwa penyiaran Islam ini itu bersifat akomodatif ya. Jadi para guru pengembara ini yang paling penting bagi mereka adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu masuk Islam. Ya. Masuk Islam itu aja yang paling penting. Nah, walaupun masih banyak setelah masuk Islam itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya masih minum arak, masih makan babi dan seterusnya itu ya. Nah, jadi proses islamisasi, proses masuk Islam dan islamisasi itu berlangsung secara bertahap ya. Secara bertahap melalui perjalanan yang panjang, mungkin melewati generasi demi generasi. Sehingga ada profesor dari Australia, Profesor Wycliffe ya, MC Wycliffe bilang islamisasi di Jawa itu berlangsung lebih dari 6 abad. Ya. Jadi dia menulis sebuah tulisan karya, judulnya itu Six Centuries of Islamization of Java. Jadi 600 tahun islamisasi di Jawa. Nah, jadi karena pendekatannya itu adalah akomodatif dan inklusif, maka kemudian Islam itu masuk ke dalam budaya lokal. Itulah yang saya sebut sebagai Islam embedded. Islam itu masuk, melekat ke dalam budaya, ke dalam budaya lokal, mempengaruhi, membentuk budaya. Itu yang terjadi.
pembentukan masuknya Islam embedded itu ada yang melalui proses yang lama, melalui proses yang panjang, tarik-menarik, tapi juga ada melalui proses yang lebih cepat, ya kan? Proses yang lebih cepat tergantung dari watak budaya dari masing-masing kelompok etnis itu. Nah, mungkin dalam pengalaman Aceh mungkin lebih cepat proses integrasi Islam ke dalam budaya itu lebih cepat, ya kan? Tapi di Jawa, suku Jawa itu mungkin lebih lambat, ya kan? Atau bahkan mungkin ada modifikasi-modifikasi ya ajaran Islam yang kemudian diterjemahkan ke dalam konteks lokal. Itu terjadi di Jawa terutama. Beda dengan di tempat-tempat lain, misalnya di Sunda atau di Banten, ya kan? Mungkin di Banten makanya kemudian melihat seperti itu, maka kemudian saya menyebut ada yang disebut Islam sebagai tradisi besar di Kepulauan Nusantara, yaitu Islam yang sama, yang menyatukan suku-suku itu, ya kan, dalam ritual, dalam pandangan hidup, dalam doktrin, ya itu sama. Tapi juga ada yang disebut dengan local tradition, tradisi lokal. Tradisi lokal itu bisa berbeda dalam hal-hal tertentu di antara misalnya orang Aceh, lokalitas di Aceh dengan lokalitas di Jawa itu bisa berbeda, ya. Berbeda tergantung dari itu watak budayanya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tradisi besar Islam di Kepulauan Nusantara ini, tradisi itu terutama terbentuk mulai abad 17. Abad 17 itu ketika sejumlah murid itu kembali dari Haramain, dari Mekah dan Madinah menuntut ilmu. Nah, itu bisa dibaca di buku saya, buku Jaringan Ulama, bisa dibaca itu bagaimana proses pendidikan para ulama ini, ya. Seperti Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Yusuf Makassar, kemudian Abdul Samad Al-Palembani, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah yang kemudian memainkan peran penting di dalam membentuk tradisi Islam Kepulauan Nusantara itu. Yang itu berpusat pada akhirnya itu pada 3 aspek, ya, yang kemudian menjadi ciri khas dari ortodoksi Islam Kepulauan Nusantara, tradisi besar Islam Nusantara. Ortodoksi itu apa? Ortodoksi itu adalah pemahaman dan pengamalan praktek keislaman yang sudah disetujui sebagai valid, sebagai sah oleh para ulama otoritatif, ya. Jadi ulama itulah yang otoritatif menentukan, wah ini sah, ini valid, ini boleh, kan ini tidak boleh. Jadi ketentuan-ketentuan itu, ya. Kalau zaman dulu ya ulama-ulama itulah yang menjadi otoritas di dalam bidang keislaman. Ya. Kalau zaman sekarang ulama otoritatif itu ya adanya mungkin saya kira bukan mungkin, adanya terutama di Bahsul Masail kalau NU itu, ya kan. Kalau di Muhammadiyah itu di Majelis Tarjih. Kalau di Hidayatullah di Kalimantan Timur saya nggak tahu apa nama majelis itunya. Apa itu yang semacam Majelis Tarjih, ya, atau Bahsul Masailnya. Lembaga ulamanya itu apa, saya nggak paham juga. Nah, jadi tiga aspek ortodoksi, 3 aspek ajaran Islam yang sudah pemahaman Islam, praktek Islam yang menurut para ulama itu sudah benar, ya, sudah sah gitu. Yang pertama kalam, ya, kalam atau teologi. Kalamnya Asy'ariyah Jabariyah, ya. Nah, jadi kita di Kepulauan Nusantara ini tidak hanya di Indonesia sekarang, tapi juga di Malaysia, di Thailand, di Filipina Selatan, kalamnya itu, teologinya semua adalah Asy'ariyah Maturidiyah, ya. Ditambah dengan Jabariyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Yang itu adalah di tengah. Ini 3 aspek ortodoksi itu kemudian menjadi dasar karakter dari Islam wasatiyah yang berkembang di Indonesia ini sejak abad 17. Yang pertama kalamnya adalah kalam Asy'ariyah Maturidiyah. Itu di tengah di antara kalam yang literal, yang keras, ya, Khawarij. Khawarij itu paham teologi yang keras, ya, yang literal, pemahamannya harfiah, ya.
Kemudian pada sisi yang lain itu ada kalam yang rasional, yang nalar ya, Mu'tazilah. Ya. Jadi Asy'ariyah itu di tengah di antara paham yang literal ya, literal neo Khawarij dan kemudian yang sangat liberal, yang liberal Mu'tazilah. Ya. Nah, jadi di tengah itu. Kemudian yang kedua fikihnya itu adalah fikih Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Itu juga di tengah. Syafi'i ini di antara fikih yang literal, yang lebih kaku ya, yaitu fikih Zahiri dan fikih Hanbali. Fikih yang paling ketat itu kalau sekarang, kalau Zahiri orang katakan udah nggak ada ya, tapi yang Hanbali itu di Saudi ya sekarang. Itu adalah fikih yang paling ketat. Kemudian Syafi'i di tengah-tengah, kemudian pada sisi yang lain itu ada Hanafi. Hanafi itu lebih rasional. Jadi fikih Hanafi itu lebih rasional dibanding dengan fikih Syafi'i. Kita di tengah-tengah. Nah yang terakhir tasawuf. Ya. Tasawuf kita itu adalah tasawuf yang di tengah, yaitu tasawuf Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Di tengah di antara tasawuf yang berlebih-lebihan, eksesif, ya. Antinomian itu disebut tasawuf antinomian yang kerjanya cuma zikir saja sepanjang hari, sepanjang malam, ya. Eksesif berlebih-lebihan pada satu pihak dengan tasawuf falsafi pada pihak yang lain. Tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang menekankan filsafat, menekankan persatuan antara mutasawif dengan Tuhan, ya. Nah, itu dia sangat spekulatif dan teoritis ya. Jadi tiga aspek itulah yang menjadi menjadi titik dasar ya, menjadi kerangka dasar dari Islam wasatiyah atau wasatiyah Islam. Kepulauan Nusantara ini, Kepulauan Nusantara tiga itu dasarnya. Beda kalau di Saudi sekarang ini ortodoksinya itu cuma dua, yaitu yang pertama kalamnya adalah kalam, boleh dibilang kalam Wahabi. Kalam Wahabi itu ya ada miripnya, banyak miripnya dengan Khawarij, literal ya. Yang kedua fikihnya fikih Hambali. Yang ketiga nggak ada, jadi karena di Saudi tasawuf itu ditolak, ya. Jadi cuma dua aja kalau di Saudi, kalau di kita tiga. Ya. Ortodoksinya itu. Nah, jadi itu pembentukan tradisi Islam yang berkembang di Kepulauan Nusantara kita ini, yang kemudian tentu saja kemudian yang menjadi ciri khas karakter dari Islam pasca kemerdekaan sampai sekarang ini. Ya. Sekarang Islam wasatiyah ini ya di Indonesia itu ya sebetulnya di warga juga tidak seragam, juga sangat heterogen, berbeda-beda. Heterogenitas itu bisa dilihat dari banyaknya ormas, ormas Islam itu. Sejak awal abad 20, ormas-ormas Islam itu muncul dengan ada perbedaan-perbedaan tertentu di dalam pemahaman keagamaannya atau praktek keagamaannya, walaupun perbedaan-perbedaan itu lebih bersifat furu'iyah, lebih hal-hal yang kecil ya, tapi ya berbeda, ya itu tetap saja walaupun furu'iyah ada perbedaan ya. Maka di antara keragaman yang seperti itu, yang paling dominan hanya ada dua ya. Yang pertama Islam Nusantara. Islam Nusantara itu mulai menemukan popularitasnya setelah Muktamar NU di Jombang tahun 2015. Pada waktu itu Islam wasatiyah menjadi tema yang diangkat dalam muktamar itu, yaitu memperkuat Islam wasatiyah, itu kira-kira. Yang kedua yang juga cukup dominan, cukup luas pengaruhnya adalah Islam berkemajuan ya. Islam berkemajuan itu adalah Muhammadiyah ya. Jadi itu dia. Jadi Islam wasatiyah kita ini yang terbentuk sejak abad 17 pada zaman pasca kemerdekaan, ya, zaman sampai sekarang ini, Islam wasatiyah itu direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam itu yang cukup banyak ya. Memang di luar ormas inilah yang menjadi ormas yang disebut sebagai
ormas aliran utama. Aliran utama itu mainstream, ya, mainstream Islam, mainstream. Arus utama Islam Indonesia itu ya diwakili oleh ormas-ormas itu, bukan oleh selain yang mainstream atau apa arus utama ini ada kelompok-kelompok kecil yang disebut sebagai sempalan, ya, atau splinter, ya. Sempalan itu termasuk gerakan-gerakan garis keras, ya, yang mungkin melakukan aksi-aksi radikal, aksi-aksi kekerasan gitu ya. Misalnya seperti mungkin ya dulu ada Jamaah Islamiyah, ada Majelis Mujahidin, ya belakang ini yang sering disebut itu adalah Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi atau berbaiat kepada ISIS di Syria, Irak gitu. Nah, tapi ya tetap wajah ataupun karakter Islam Indonesia itu adalah wasatiyah itu. Wasatiyah Islam, wasatiyah atau wasatiyah Islam itu. Jadi saya kira kalau saya sering berargumen Islam wasatiyah Islam itu terlalu besar untuk bisa dikalahkan dan diganti oleh kelompok-kelompok keras, kelompok-kelompok garis keras gitu tadi ya. Sering saya sebut itu kalau di luar negeri, kalau konferensi di luar negeri sering saya katakan Indonesian wasatiyah Islam is too big to fail. Wasatiyah Indonesia itu terlalu besar untuk bisa dikalahkan. Ya. Bagaimana mau mengalahkan misalnya Islamnya NU ya, Aswaja, ya kan? Begitu banyak pesantrennya aja, kiai-kiai NU banyak sekali ya, sekitar 26.000 mungkin ya di seluruh Indonesia. Belum lagi pesantren-pesantren yang oleh ulama-ulama atau tuan guru dan lain sebagainya yang paham keagamannya itu dekat kepada NU. Walaupun tidak identik tapi sangat dekat NU. Misalnya NW Nahdlatul Watan itu ya sebetulnya ya mirip dengan NU lah itunya pada dasarnya. Tapi tidak bisa kita sebut NW itu identik dengan NU, tapi banyak kesamaannya, komunalitasnya lebih banyak kesamaannya dengan NU daripada ke Muhammadiyah. Tapi kalau ormas yang lain model Persis misalnya itu lebih dekat ke Muhammadiyah daripada ke NU misalnya kayak begitu itu. Nah, tapi nggak bisa dibilang Persis itu adalah Muhammadiyah, enggak, dia punya karakter yang ada perbedaannya dengan Muhammadiyah. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya lebih dahulu. Nah, yang terakhir dari kuliah bahan yang saya kasih pagi ini adalah bahwa Islam wasatiyah Islam wasatiyah yang merekat berbagai suku bangsa di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan negara bangsa Indonesia sebagaimana yang kita di mana kita hidup dalam NKRI itu ya. Kita tahu bahwa NKRI itu tidak berdasarkan Islam, tapi berdasarkan Pancasila ya. Bagi orang asing, orang Eropa pengamat Indonesia itu masih aneh. Kenapa Indonesia ya yang penduduknya itu sekitar 87 atau 88% ya, 87-88% Muslim itu tidak berdasarkan Islam atau tidak menjadi negara yang memiliki agama resminya agama Islam gitu ya. Bandingkan dengan di Malaysia tadi sudah saya sebut hanya sekitar 55-60% Muslim. Tapi Islam adalah agama resmi dari Federasi Malaysia. Jadi Islam agama resmi dari Federasi Malaysia. Karena itu di Malaysia tidak boleh pindah agama dari Islam ke agama lain. Itu murtad, ya kan? Kalau dalam hukum Malaysia. Kalau di Indonesia dasar negara itu bukan Islam. Islam juga bukan agama resmi negara. Dasar negara itu adalah Pancasila ya. Nah, cuma jelas bahwa sejak dari dulu para ulama kita yang ikut
dalam sidang-sidang pembahasan BPU, PKI dan PPKI ya memandang Pancasila itu tidak ada masalah dengan Islam ya, tidak ada pertentangan dengan Islam. Ya, itu kompatibel lah, cocok gitu ya. Tentu saja posisinya berbeda ya. Islam adalah terutama Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah ya. Tidak sejajar dengan Pancasila. Pancasila itu adalah produk budaya. Jadi produk budaya Indonesia, budaya dan pemikiran. Kalau Al-Quran sebagai sumber dari ajaran Islam adalah wahyu, reveal religion, reveal yang diwahyukan itu. Kalau ada orang yang kemarin yang rame sampai hari ini juga masih rame, ya. Kalau Anda dikasih dua gitu, mana yang Anda pilih, Al-Quran atau Pancasila gitu kan? Yang heboh itu, saya bilang itu yang mengajukan pertanyaan itu tidak Pancasilais gitu, tidak Pancasilais, nggak paham gitu bahwa keduanya itu nggak perlu dipertentangkan. Dan untuk apa dipertentangkan? Karena posisinya berbeda-beda ya. Kita percaya sama Al-Quran sebagai wahyu ya, pedoman kita sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada masalah gitu ketika kemudian kita menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, nggak ada masalah. Jadi jangan dipertentangkan. Anda percaya Quran, menerima Quran, sebaliknya menolak Pancasila, ya nggak begitu. Atau menolak sebaliknya lah. Ya. Jadi tidak bisa, saya bilang tidak either and or kalau bahasa Inggrisnya. Ini atau itu, ya enggak. Dua-duanya lain posisinya. Nah, jadi Indonesia itu bisa terbentuk adalah karena sikap akomodatif, sikap inklusif Islam wasatiyah itu, kaum muslimin yang umatan wasatan itu, umat jalan tengah. Nah, kalau kaum musliminnya tidak umatan wasatan itu nggak mungkin. Tidak mungkin bisa tercipta, ya kan? Nah, oleh karena itulah sampai sekarang banyak pengamat di Eropa dan di Amerika memandang bahwa Indonesia yang multikultural, Indonesia yang plural, Indonesia yang majemuk itu ya bisa bertahan, bisa bersatu, bisa terintegrasi, itu betul-betul sebuah keajaiban. Bagi mereka keajaiban. Indonesia is a miracle. Indonesia itu adalah mukjizat. Indonesia itu keajaiban. Karena apa? Karena di tempat lain tidak bisa, ya kan, terjadi seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa dibayangkan itu. Orang yang berbeda-beda adat istiadatnya, sistem sosial budayanya dan seterusnya itu bisa bersatu. Bisa bersatu. Itu bagi mereka sesuatu keanehan, terutama bagi orang Eropa ya. Eropa itu bentangan wilayahnya itu lebih kecil daripada Indonesia. Dari Merauke sampai ke Sabang itu lebih sedikit, lebih pendek daripada misalnya Istanbul ke London, Istanbul Turki ya kan. Bentangan yang sama antara Merauke dan Sabang itu kalau kita terbang dari Tehran, Iran, Tehran sampai London itu baru sama jaraknya. Nah, tapi di Eropa itu ada 62 negara. Dan 62 negara itu banyak sekali negara itu muncul karena konflik, pertikaian. Ada pertikaian karena beda gereja ya kan. Beda gereja, beda mungkin ya beda sosial sedikit-sedikit. Oleh karena itu banyak sekali negara-negara kecil yang mungkin Anda nggak pernah dengar di Indonesia. Jadi gejala di Eropa itu kayak gejala partai politik di Indonesia. Ya, parpol di Indonesia itu kalau beda sedikit, maka kemudian pecah dia, ada yang keluar. Nah, keluar bikin lagi partai kan, partai lagi gitu. Nah, tapi partai yang baru ini nggak pernah menang. Ya ada sih beberapa, tapi kebanyakannya nggak pernah menang. Yang berhasil itu cuma menyempal itu ya mungkin Partai Gerindra atau Nasdem ya. Tapi yang lain yang enggak, yang menyempal gitu enggak. Nah, jadi itulah sebagai perbandingan. Makanya kemudian orang Eropa menilai ya, berdasarkan pengalaman mereka bahwa Indonesia itu mukjizat, bisa bersatu. Karena apa? Karena pengalaman Eropa kita nggak bisa bersatu, ya kan? Padahal sebetulnya
mereka itu relatif lebih homogen. Homogen itu lebih kita kan sangat heterogen, sangat majemuk ya. Kalau di Eropa ya relatif homogen, mereka sama-sama kulit putih semua, nggak ada kulit putih, rasnya sama ya. Walaupun berbeda, ada beda-beda juga, bahasa ada perbedaan ya. Tapi kemudian dari sudut agama mereka juga lebih homogen ya, karena agama Kristiani semua. Walaupun kemudian ada beda-bedanya juga gerejanya, ada gereja Katolik, kemudian gereja Ortodoks, gereja Protestan dan macam-macam. Tapi ya masih Kristianitas lah, masih Kristen ya, masih relatif homogen. Oleh karena itu nggak heran kalau kemudian mereka menyebut Indonesia sebagai mukjizat karena memang bisa bertahan, bisa menyatu gitu ya. Alhamdulillah, karena banyak kajian, ada beberapa kajian yang menganggap Indonesia itu nggak bakal bisa bertahan menyatu ya. Menjelang kemerdekaan akhir Perang Dunia Kedua ada sarjana Inggris namanya Furnival. Furnival itu menulis buku mengenai Netherlands East Indies a Plural Economy. Jadi Hindia Belanda sebuah ekonomi yang plural. Dia mengatakan kalau Belanda nggak bisa lagi berkuasa setelah Perang Dunia, tidak bisa berkuasa lagi di Hindia Belanda atau di Indonesia, maka Indonesia ini akan pecah belah, akan terpecah belah karena tidak ada faktor yang menyatukan mereka, yang bisa mengikat mereka. Tapi prediksi Furnival itu salah karena dia nggak memperhitungkan agama Islam ya sebagai faktor pemersatu yang menyatukan bangsa Indonesia. Jadi malah kemudian Belanda datang lagi diusir ya kan melalui revolusi kemerdekaan itu. Dan kita bisa tetap bersatu. Kemudian ketika terjadinya itu reformasi tahun 98, ketika terjadi gelombang demokrasi, maka kemudian ada banyak ahli bilang Indonesia ini karena akan mengalami balkanisasi, karena gelombang demokrasi seperti yang terjadi di Eropa Timur atau di Soviet itu pecah, hilang, pecah jadi hilang dia. Banyak wilayah membebaskan diri dari Soviet. Ya. Kemudian juga Yugoslavia jadi pecah, ya kan? Jadi berapa negara tuh? 4 atau 5 negara. Kroasia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Kosovo itu semua asalnya dari Yugoslavia. Nah, mereka berpikir dengan adanya gelombang demokrasi, maka Indonesia juga akan mengalami perpecahan atau dalam bahasa mereka akan mengalami balkanisasi. Balkanisasi itu, Balkan itu semenanjung Balkan, yaitu Eropa Timur, tempat wilayah Yugoslavia, Cekoslowakia itu disebut sebagai semenanjung Balkan. Nah, mereka mengalami perpecahan, nah itu disebut sebagai balkanisasi. Indonesia menurut mereka juga akan mengalami balkanisasi. Tapi alhamdulillah tidak ya. Saya berargumen kenapa Indonesia bisa tetap bersatu. Ya pertama karena Islam wasatiyahnya. Yang kedua karena Indonesia didukung oleh organisasi, oleh civil society berbasis agama yang sangat kuat. Religious based civil society, Islamic based civil society. Jadi civil society berbasiskan Islam, terutama NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itulah yang saya kira membuat Indonesia itu bisa menjalani proses demokratisasi atau proses gelombang demokrasi itu dengan relatif lancar. Ya. Ingat pada waktu itu tokoh-tokoh seperti Gus Dur ya kan menjadi presiden tahun 99, kemudian Amin Rais pada waktu itu menjadi ketua MPR ya kan. Nah, jadi ini kemudian dengan keterlibatan tokoh-tokoh pimpinan ormas Islam terbesar ini, maka kemudian transisi dari otoritarianisme Orde Baru Soeharto ke dalam demokrasi itu menjadi lebih lancar ya. Ya, itu. Jadi itulah mengenai multikulturalitas Indonesia. Pada kuliah yang terakhir minggu depan saya akan berbicara tentang multikulturalitas
pendidikan Islam ya, pendidikan Islam di Indonesia yang terakhir minggu depan. Nah, silakan sekarang kalau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Prof, terima kasih. Pak Khairul, Prof. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Azra atas waktunya. Dari paparan Prof. Azra tadi itu banyak di stressing bahwa faktor agama itu menjadi kunci sebenarnya keajaiban Indonesia dalam rangka mempertahankan negara. Sementara di negara-negara lain di Eropa khususnya itu tidak menjadi hal yang penting gitu. Seberapa besar sebenarnya agama itu menjadi kunci, Prof. Sementara kita ini di samping agama di Indonesia ini kalau tadi Prof. Azra sampaikan etnis, bahasa dan budayanya juga sangat luar biasa banyak gitu. Saya rasa itu Prof. Terima kasih. Oke. Lanjut dulu deh, kumpulkan dua orang. Terima kasih Prof. Jamal, Prof. Oh, Jamal, silakan. Ya, terima kasih Prof. Tadi terkait dengan penyebaran Islam. Saya sepakat ketika penyebaran Islam itu tidak dimanai yang menyebarkan adalah pedagang. Dan tapi kalau kita berbicara tentang mahasiswa diminta untuk membuat makalah gitu ya. Pasti di Google itu kan kebanyakan perdagangan dan lain sebagainya itu yang itu. Tapi gini, ketika Islam masuk ke Nusantara yang kemudian di situ dikembangkan oleh para dewan guru atau tuan guru dan wali songo, yang kemudian muncul itu adalah pertanyaan bahwasanya kebanyakan para wali songo itu lebih mengedepankan pada mistisismenya daripada ajaran-ajaran agama. Nah ini mungkin Prof bisa memberikan pencerahan bagi kami terkait dengan itu. Terima kasih. Ya, lanjut. Saya Prof. Siapa? Mukhtar ya, silakan. Mukhtar, Prof. Yuk. Terima kasih Prof. Ini spesifik berbicara di Kalimantan tadi yang Pak Prof sampaikan, misalnya peran Datuk Udi Bandang dari NTB, dari Bima, kemudian ke Sulawesi, kemudian ke Kalimantan. Memang di dalam riwayat-riwayat yang saya baca itu Datuk Udi Bandang juga bersama, kalau yang dikenal di sini Tuan Ki Ageng Parangan gitu Prof. Nah, sisi lain Kerajaan Kutai juga pernah menjadi kerajaan Islam yang cukup besar dan kuat pengaruhnya. Tapi kira-kira Prof, di samping misalnya kesukuan yang begitu kuat kala itu, karena menurut riwayat penaklukan atau masuknya Haji Muhammad Mahkota itu masuk Islam pertama-tama itu karena ditantang kelahi oleh Ki Ageng Tukang Parangan gitu Prof. Nah, apakah hal tersebut misalnya menjadi faktor di Kalimantan ini tidak adanya misalnya ulama-ulama yang menjadi penerus seperti misalnya di Pulau Jawa, berbagai banyak ulama, kemudian di Kalimantan Selatan juga ada misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan keturunannya seperti Guru Sekumpul, kemudian di Sulawesi juga ada, tapi di Kalimantan Timur sendiri khususnya Prof, itu tidak begitu terlihat panutan ulama yang seperti di daerah-daerah lain Prof. Apakah itu juga menjadi faktor dari bagaimana bisa penaklukan Kerajaan Kutai untuk masuk Islam sendiri, atau faktor dari begitu kuatnya misalnya kesukuan Dayak dan ya khususnya Dayak Prof yang mempengaruhi waktu itu Prof. Terima kasih. Oke. Masih ada nggak yang perempuan ada mau nanya? Yang ada berapa orang perempuannya? Dua, Prof. Ada ya? Dua, Prof. Mau nanya nggak yang perempuan? Enggak.
Bu Hukni. Oke, jadi itu apa? Tiga dulu deh sambil mikir-mikir, mungkin nanti ada yang mau nanya lagi ya, nah boleh deh. Tadi yang pertama selain faktor Islam ya dari Pak Khairul Anam ya, selain faktor agama ya. Memang kalau agama ini luar biasa ya, Islam menurut saya itu luar biasa kalau di Kepulauan Nusantara ini luar biasa ya. Karena kalau Anda kita bandingkan dengan di Timur Tengah, di dunia Arab ya, itu penuh sekali dengan konflik. Ya, penuh dengan konflik. Kalau di Kepulauan Nusantara kan kalau ada orang yang meninggal, terutama di lingkungan NU lah. Yang pertama dilakukan kalau orang meninggal itu dia pergi tahlilan, ya kan begitu ya. Nah, tapi di masa pasca Nabi ketika Rasulullah meninggal ya, para sahabat itu bukannya duduk dia sambil merenung-renung, mungkin pada waktu itu belum ada tahlilan lah. Kan tahlilan itu kan mungkin muncul belakangan jauh ya. Tapi paling enggak merenung-renung lah, kok Nabi wafat ini bagaimana kita gitu. Tapi yang terjadi adalah pertengkaran di antara orang Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor itu ribut siapa yang menggantikan Rasulullah sebagai Amirul Mukminin ya kan, pemimpin umat ya. Bukan sebagai nabi karena nabi nggak bisa digantikan terakhir ya. Tapi sebagai Amirul Mukminin itu kan ribut. Dan ributnya itu lama gitu. Itu menimbulkan peristiwa yang dalam sejarah disebut sebagai Sakifah Banu Sa'adah gitu. Sampai ada yang bilang 2 hari, ada yang 3 hari jenazah Rasulullah itu dibiarkan nganggur gitu kan, gitu, diterlantarkan begitu. Nah itu contohnya, di negeri kita kan nggak ada begitu. Atau misalnya setelah itu terjadi perang antara mertua dengan menantunya, antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, perang Jamal, perang Beruta. Nah yang paling besar adalah perang Siffin. Perang Siffin itu antara Muawiyah dan Ali yang dampaknya sampai sekarang kita rasakan umat Islam itu menjadi terbelah. Ya, terbelah. Ada Khawarij. Khawarij itu sampai sekarang masih ada namanya Neo Khariji. Jadi kelompok-kelompok model yang splinter itu yang tadi saya sebut sebagai sempalan itu rata-rata adalah Khawarij dengan tiga ajaran dasarnya, yaitu takfiri, mengkafirkan, takfiri, kemudian hijrah, pindah keluar dari umat Islam mainstream, arus utama keluar, dia memisahkan diri. Yang ketiga adalah jihad, memerangi orang Islam yang lain. Kemudian kelompok besar ya sekali itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu yang terbentuk. Kemudian Syiah itu muncul belakangan, terkonsolidasinya menjadi sebuah aliran pemikiran ya kan, sebuah kekuatan politik. Itu terutama adalah saya kira mungkin setelah kalau saya berargumen terutama lengkapnya itu adalah setelah abad 16 ya, atau abad 16. Sebelumnya belum terkonsolidasi ya. Memang sudah ada tapi belum terkonsolidasi. Itu yang kita hadapi. Nah, jadi itu yang kita lihat itu di Timur Tengah seperti itu. Konflik-konflik yang berkepanjangan. Perang Siffin, kemudian bagaimana perlakuan Muawiyah terhadap Ali misalnya, atau Sayyidina Husain misalnya, itu kan tidak masuk akal semua gitu. Nah di Indonesia kita nggak mengalami seperti itu. Jadi memang luar biasa ya. Di Indonesia tidak pernah ada perang di antara suku-suku yang agamanya Islam gitu, katakanlah begitu ya. Dalam skala yang luas dan panjang itu nggak pernah ada. Jadi
saya berargumen kenapa itu terjadi. Pertama karena faktor budayanya itu. Budayanya itu budaya yang saya sebut sebagai budaya zero sum game. Pokoknya budaya dia atau saya, itu aja. Dia atau saya habisi atau saya yang dihabisi, kira-kira begitu. Nah, di Indonesia kenapa di Kepulauan Nusantara ini kenapa tidak terjadi konflik dan bahkan kemudian tadi itu menciptakan miracle keajaiban itu karena budaya-budaya kita yang lebih menekankan win-win solution. Jadi enak sama enak. Toleransinya tinggi, antar suku itu tinggi sekali. Makanya tidak ada perang antar suku di Indonesia. Perang antar suku itu nggak ada. Perang misalnya perang besar gitu antara orang Sunda dengan Jawa juga nggak pernah ada. Atau orang itu budaya yang enak sama enak, tepo seliro, tenggang rasa itu yang lebih ditekankan ya. Makanya nggak terjadi itu. Bayangkan aja itu Sumpah Pemuda. Saya sering menyebut contohnya tentang bagaimana sikap toleransi dan akomodasi yang sangat tinggi ya. Ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, satu bahasanya itu bahasa Indonesia kan. Tapi bahasa Indonesianya itu diambil dari bahasa Melayu. Padahal pada waktu itu bukan bahasa Jawa. Padahal pada waktu itu penutur bahasa Melayu jauh lebih sedikit dibanding dengan penutur bahasa Jawa. Nah, tapi ketika bahasa Melayu dijadikan satu bahasa Indonesia, orang Jawa nggak komplain. Tidak komplain itu. Menerima aja, tidak ada orang Jawa memprotes-protes tuh. Jadi kita susah bayangkan kalau misalnya orang Jawa pada waktu itu Sumpah Pemuda itu memprotes keberatan ya, misalnya ngotot, kita nggak mau menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, kita maunya bahasa Jawa, satu bahasa Jawa misalnya kan, suku-suku yang lain ya harus ngikut ya. Nah, ternyata tidak, orang Jawa ngikut aja dia. Nah, itulah saya menyebut bahwa tingkat toleransi dan akomodasi etnis Jawa itu luar biasa itu. Kalau enggak, sekarang pun masih banyak negara yang ribut soal bahasa itu, enggak selesai ya. Hanya Belgia. Di Belgia itu ribut sampai sekarang. Mungkin Belgia itu satu waktu pecah ya soal bahasa. Yang pertama ada warga yang bahasanya itu adalah bahasa Belanda. Mereka disebut Flemish. Orang Flemish. Kemudian pada pihak yang lain ada warga Belgia itu yang berbahasa bahasa Prancis. Mereka itu disebut Walun. Nah, jadi orang Flemish dan Walun ini ribut itu soal bahasa itu. Bahkan mau berantem, berkelahi. Bisa pecah itu. Di India juga seperti itu. Di India juga nggak ada bahasa nasional ya kan. Walaupun secara tidak resmi bahasa Inggris lah yang dipakai ya. Tapi bahasa Inggris bukan bahasa resmi sebagai bahasa persatuan, enggak, karena pertimbangan pragmatis saja. Sama di Amerika juga enggak ada ya kan, bahasa Amerika Serikat itu juga enggak ada bahasa nasionalnya, itu bahasa resmi ya, enggak ada. Walaupun tentu saja secara tidak resmi ya bahasa Inggris ya sebagai bahasa pemerintahan, bahasa politik dan sebagainya. Nah, jadi kunci faktor yang kedua itu budaya Indonesia, suku-suku bangsa itu yang toleran, yang akomodatif, yang menekankan win-win solution, yang menekankan tenggang rasa, saling menerima, tepos liro dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi faktor penting ya. Tidak ada di Indonesia itu suku yang tidak ada. Suku-suku yang paling banyak
banyak ngototan ya. Yang paling besar itu kan orang Jawa, enggak ngototan juga. Walaupun kemudian ada konvensi, ada kesepakatan, ada semacam ya, kesepakatan tidak tertulis. Ya. Presiden Republik Indonesia itu ya harusnya orang Jawa, ya kan? Karena mayoritas itu. Ya. Wakilnya boleh dari mana-mana, boleh dari Sunda, boleh dari Minang atau dari Sulawesi Selatan atau dari mana saja bisa, boleh dari Banten, ya kan? Nah itu konvensi politiknya seperti itu, ya. Walaupun itu tidak menjadi ketentuan resmi, tapi itu menjadi kebijakan ya politik ya. Jamal tadi mengenai Islam yang disiarkan oleh para wali itu ya seperti yang tadi saya katakan, para penyiar Islam ini yang paling penting bagi mereka itu masuk Islam dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, ya kan. Dan proses masuk Islam itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga dari Saudara Muhtar, itu kadang-kadang melibatkan adu kekuatan gaib, ya kan? Sampai kemudian siapa itu Kutai menjadi Islam setelah kemudian siapa rajanya dikalahkan oleh penyiar Islam, siapa namanya itu tadi yang disebut. Model seperti kisah-kisah seperti itu. Siapa itu? Ki Ageng Tunggang Parangan. Ki Ageng Tunggang Parangan. Iya, Tunggang Parangan. Temannya Datuk Ribandang. Iya, Datuk Ribandang, ya kan. Adu kekuatan gaib, ya. Tapi rajanya kalah harus masuk Islam, gitu kan. Tapi kemudian ketika masuk Islam tidak otomatis kemudian menjalankan seluruh ajaran Islam. Ya, makanya tadi saya katakan proses Islamisasi itu bertahap, berlanjut, ya kan, terus menerus sampai 600 tahun. Secara evolutif. Saya menyebut pada awalnya Islam itu sangat sinkretik. Sinkretik itu artinya campur dengan adat dengan tradisi dan praktek keagamaan lokal, ya, praktek dan keagamaan lokal pada mulanya. Nah, tapi kan kemudian terjadi gelombang-gelombang pembaharuan, gelombang-gelombang pemurnian, ya kan. Makanya saya membaca sejarah Islam Indonesia itu sejak masa awal itu adalah sejarah mengenai usaha terus-menerus untuk lebih dekat kepada ortodoksi, untuk lebih sesuai dengan ortodoksi. Ortodoksinya tadi sudah sebut 3 tadi itu. Jadi sepanjang waktu terjadi selalu seperti itu. Ya, saya kira kita bisa menyaksikan mungkin ya bagaimana proses ke arah ortodoksi itu masa kita ya, pada masa kita sekarang ini. Kalau dulu waktu saya masuk IAIN Ciputat, IAIN Jakarta itu, mahasiswinya nggak ada yang pakai jilbab. Ya, benar, tuh, tahun 70-an, akhir 70-an, sampai awal 80-an ya. Mahasiswinya itu nggak pakai jilbab. Ya, ada yang bawa selendang, ada juga yang tidak, pakai kerudung. Ya, ada, tapi kerudungnya suka ditaruh cuma di bahu, ya kan. Nah, tapi kemudian semakin dekat kepada ortodoksi, yaitu pakai jilbab, mulai dari mungkin akhir 80-an, awal 90-an, semakin banyak yang pakai jilbab. Sekarang ini tidak jelas lagi anak murid kita itu kalau perempuan siswi itu apakah dia sekolah di madrasah atau sekolah di SMP, di sanawiyah atau di SMP. Yang di SMP juga pakai jilbab, ya kan? Kebanyakannya, mungkin ada 1-2 yang tidak ya, tapi kebanyakannya begitu. Dulu guru-guru kita juga di madrasah mungkin juga nggak pakai jilbab dia, tapi sekarang pakai jilbab. Tapi tidak hanya guru di madrasah, ya, tapi juga guru-guru di mana itu, di SD, SMP. Begitu juga pegawai pemerintahan atau di pasar. Kalau kita ke pasar sekarang ini, ibu-ibu yang jualan di pasar itu boleh dibilang mayoritasnya itu adalah pakai jilbab. Yang saya lihat di Malang juga begitu. Kalau dulu ya memang di Sumatera Barat ibu-ibu itu pakai kerudung ya kan, kemudian lama-lama pakai jilbab juga gitu. Nah sekarang nggak ada bedanya lagi
kalau kita pergi ke pasar di Sumatera Barat atau di Aceh yang sering menganggap lebih fanatik keislamannya ya, Aceh dan Sumatera Barat sering mengklaim menyebut sebagai lebih fanatik. Itu ibu-ibu yang di pasar nggak bisa kita bedakan di pasar di Aceh atau di Sumatera Barat dengan pasar di Jogja atau di Solo, ya. Karena ibu-ibu itu kebanyakannya pakai jilbab. Nah, itu yang disebut dengan proses semakin mendekat kepada ortodoksi, ya. Itu yang terjadi. Walaupun kadang-kadang upaya mendekat kepada ortodoksi itu kadang-kadang berlebih-lebihan, ya. Ada eksesnya, misalnya menganggap ortodoksi itu, ya ortodoksi yang benar itu adalah ortodoksi yang dipraktekkan oleh misalnya kaum salaf, para sahabat Nabi, ya kan, di masa sahabat Nabi. Maka kemudian ada secara berlebihan ingin kembali secara harfiah kepada kehidupan masa sahabat itu, kaum salaf itu. Dan cara berpakaiannya, cara makannya mungkin ya, cara membersihkan giginya itu, ya kan. Pakai siwak, pakai 2 jari atau 3 jari kalau makan misalnya, ya kan. Nah, kayak begitu itu berlebihan. Jadi ada eksesnya. Tapi singkatnya Saudara Jamal, jadi memang awalnya sinkretis ya, sinkretik. Tapi lama-lama semakin berkurang sinkretismenya itu. Nah, dulu mungkin tahun 60-an, 70-an masih banyak kaum muslimin yang membakar kemenyan ya, hari-hari tertentu ya kan, kemenyan. Nah, kalau sekarang udah jarang saya lihat, saya belum nggak nemu itu orang-orang yang membakar kemenyan. Nggak tahu kalau di Kalimantan Timur atau di Jawa Timur yang masih ada yang membakar kemenyan. Mungkin masih ada, tapi mungkin tidak merajalela seperti dulu, ya kan. Yang terakhir, ya memang kalau di Kalimantan sebetulnya daerah yang cukup subur intelektualisme Islamnya itu adalah Kalimantan Selatan ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Kalimantan mana itu, Barat atau Tengah itu, Kalimantan Barat lah, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Sambas. Tapi kalau dari Kalimantan Timur belum ya. Nah, saya nggak tahu penyebabnya. Boleh jadi yang tadi itu resistansi dari orang Dayak itu kuat. Kalau di Kalimantan Selatan itu orang-orang Dayak itu masuk Islam banyakkan, menjadi Dayak Bakumpai ya. Saya nggak tahu di Kalimantan Timur Dayak Bakumpai ini banyak ya. Nanti saya urusan di Mas. Ya. Kalau memang jadi itu banyak terjadi di Kalimantan Selatan terutama. Tapi kalau di Kalimantan Tengah ya mungkin prosesnya lebih alot. Di Kalimantan Tengah ada Kalimantan Timur, walaupun demografi keagamaannya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu demografi keagamaan tetap mayoritasnya Muslim ya. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan Timur itu berapa persen, mungkin 70% itu atau 80% barangkali ya. Tapi tetap mayoritas Muslim. Tapi memang tradisi keulamaan, keilmuan di Kalimantan Timur ini tidak terlalu kuat ya. Nah, saya nggak tahu peran apa yang dimainkan oleh misalnya Hidayatullah di Kalimantan Timur di Gunung Tembak itu. Nggak tahu peran yang dimainkan oleh ormas Islam yang lebih besar seperti NU dan Muhammadiyah di Kalimantan Timur. Bagaimana? Kalau di Kalimantan Selatan pengaruh NU itu kuat sekali ya. Itu tokoh NU yang sangat terkenal dari Kalimantan Selatan itu adalah Kiai Idham Khalid kan. Lama sekali itu malang melintangnya ya kan. Tapi kalau dari Kalimantan Timur belum begitu ya. Mungkin Kalimantan Timur ini lebih multikultural dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, karena di Kalimantan Timur ini banyak sekali kelompok etnis dari Makassar ya, Bugis itu banyak sekali dominan dalam perdagangan dan juga kalau sudah dominan di perdagangan maka kemudian juga akhirnya dominan juga dalam bidang politik kan gitu, seperti itu. Sehingga kemudian menimbulkan resistansi suku Dayak, orang-orang Dayak. Saya pernah kapan itu udah cukup lama diundang datang ke Kalimantan Timur ke Balikpapan untuk berbicara di depan tokoh-tokoh Dayak dan tokoh-tokoh Bugis
supaya jangan berkelahi ya kan, karena pada waktu itu terjadi suatu situasi genting, mau terjadi tawuran gitu di antara orang Bugis dengan orang Dayak yang ada di situ. Ya, karena orang Dayak mengklaim mereka lah yang paling berhak menguasai, menduduki jabatan-jabatan politik. Nah, saya kira itu jawaban saya, dan saya kira saya harus menghentikan kuliahnya sampai di situ, supaya yang mau khutbah di Balikpapan di Kalimantan Timur bisa siap-siap gitu ya. Kalau yang di WIB masih banyak waktu di WIB. Tapi kalau yang di Kalimantan Timur ya katanya tadi tempatnya jauh, katanya masjidnya itu jauh, tempat khutbahnya jauh. Nah, jadi oleh karena itu saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan sehat semua. Ya. Amin, amin. Karena wabah corona ini masih menjadi-jadi. Amin. Amin, Prof. Jawa Tengah, Prof. Naik haji pun juga dibatalkan itu 2 tahun banget. Terutama ini orang-orang dari Kalimantan ini masa tunggunya jadi makin lama ini. Iya, Prof. 30 tahun, Prof. Arjo 51 tahun. Masya Allah. Jadi begitu anaknya lahir itu langsung didaftarkan untuk haji. Sudah expire, Prof. Nggak bisa umurnya sudah. Saya kira demikian ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ketemu lagi minggu depan kita terakhir. Ya. Saya nggak tahu kalau dengan Pak Masud, Dr. Masud selesai belum? Baru pertama, Prof.